Video tempat kamu-kamu yang kurang inspiratif masih murung untuk berubah jadi inspirator dan impactor. Semua itu kita akan saksikan di video ini. Halo teman-teman, ketemu lagi di VOG. VOG kali ini kita akan bahas mengenai kepahlawanan. Kepahlawanan. Nah, teman-teman, banyak sekali masalah yang terjadi di negara kita ini, teman-teman. Banyak hal yang membuat kita sedih, banyak hal yang membuat kita kecewa gitu dengan negara kita ini. Tapi teman-teman tahu nggak, sebagai anak Tuhan, teman-teman direncanakan untuk hal yang besar sekali. Besar. Teman-teman harus melakukan sesuatu untuk perubahan negara kita ini. Nah, teman-teman mau tahu nggak gimana sebenarnya kita harus menyikapi permasalahan di negara kita ini? Ada satu video yang menjelaskan mengenai bagaimana sikap kita tentang negara-negara ini. Nah, itu teman-teman, cekidot. Aku peduli, tapi masa depan bangsaku itu bukan yang paling penting buat aku. Duit banyak, hidup senang, posisi jauh lebih penting. Dari keadilan, integritas, moral, aku yakin dan pasti ada harapan negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Tapi itu nggak bakal bertahan. Nafsu lebih dinomorsatukan. Tren menunjukkan anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Aku nggak percaya Indonesia akan tetap jaya. Memandang ke depan, aku melihat degradasi moral melanda anak muda. Kawin cerai, apa salahnya? Korupsi udah jadi budaya. Video mesum, itu mah biasa. Gak bisa dibilang lagi masih ada yang peduli dengan bangsa ini. Udah jelas banget, generasi ini hancur dan gak ada harapan. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Tapi kita masih bisa membalikan itu semua. Kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir generasi ini udah hancur dan gak ada harapan. Udah jelas banget masih ada yang peduli akan bangsa ini. Gak bisa dibilang lagi video mesum itu mah biasa. Korupsi udah jadi budaya. Kawin cerai apa salahnya? Degradasi moral melanda anak muda. Memandang ke depan, aku melihat Indonesia akan tetap jaya. Aku gak percaya anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Tren menunjukkan nafsu lebih dinomorsatukan, tapi itu nggak bakal bertahan. Negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Ada harapan. Aku yakin dan pasti, moral, integritas, keadilan jauh lebih penting dari posisi, hidup senang, duit banyak. Itu bukan yang paling penting buat aku. Tapi masa depan bangsaku, aku peduli. Selamat malam pemirsa, bertemu dengan kami di VOG News. Dibaca. Ini baru Iya, dibaca. keikhlasan nggak ngasih sama buat manusia buat kita mengerti bagaimana pengusaha mereka, apalagi mereka yang kurang mampu. Kali ini dilakukan oleh para pahlawan Tuhan untuk menggunakan waktu, tubuh, jiwa dan rohnya kayaknya benar-benar ya. Dan mereka tuh melakukan membagi-bagi kasih kepada saudara kita yang kurang mampu seperti kawan ini. Nah, kali ini dilakukan oleh teman-teman kita yang dari si MD, terus dari si perpustakaan sama teman-teman panitia.
Iya, cobain. Tapi teman-teman Ya, 2000 kan. pemirsa. Iya. Bintang ya, Mak ya. Ini syuting pertama. Ini syuting aku. Jadi mamanya nonton. Apa saja yang mereka lakukan di sana? Mari kita ikut berbagai kegiatan mereka. Check it out. 1, 2, 3. Pada tanggal 16 September, para pahlawan kasih Tuhan melakukan kunjungan kasih ke saudara-saudara kita yang kurang beruntung di daerah Pasteur. Kegiatan ini dilakukan oleh seksi misi dan eksternal, seksi perpustakaan, panitia seminar, dan para anggota PMK lainnya. Terus, kenapa sih kalian melakukan kegiatan ini? Soalnya kunjungan kasih itu prokernya ME. Dan selain proker, kami juga mau berbagi kasih bareng-bareng sama teman-teman lain buat bagi kasih ke teman-teman kita yang kurang beruntung di luar sana. Nah, selama kegiatan kunkas ini berlangsung, apa aja sih yang kalian lakukan di sana? Pertama sekali sih kami berbagi kelompok ya, dari beberapa orang yang ikut kunjungan kasihnya. Itu berpencar di sekitar Pasteur tersebut untuk mencari anak-anak jalanan, terus sambil berbagi buku, sambil bercerita dengan mereka. Nah, ketika kami sudah menjumpai beberapa kelompok anak jalanan, kami memanggil mereka untuk mendekat kepada kami, terus kami bersama-sama berkumpul, membentuk lingkaran sambil duduk. Kami membuka buku yang kami bawa khusus untuk dibagikan kepada mereka, berbagi cerita kepada mereka, terus menjelaskan beberapa isi dari buku tersebut, terus berbagi cerita dengan mereka, bagaimana sih kehidupan mereka. Kenapa? Oh, bilang sama, tapi nggak bilang sama orang tua tentang mau ngamen gitu ya? Oh, bilang. Bagaimana, apakah mereka sekolah atau tidak, bagaimana sekarang, mengapa orang itu seperti itu harus di jalanan sementara orang itu masih sekolah, seperti itu. Jadi, dari yang telah kalian lakukan di sana, apa aja sih yang sudah kalian dapatkan dari kegiatan kunjungan kasih tersebut? Jadi itu hal yang saya rasakan tuh saat saya berbagi di sana tuh sama orang-orang yang agak kurang beruntung dari kita itu, ya kita tuh berbagi tuh rasanya tuh senang banget, kayak kita bisa berbagi sesuatu, kita bisa berguna untuk orang lain gitu. Ngerasain agak prihatin gitu kan, kenapa orang itu masih sekecil seperti itu, tapi orang itu harus ngamen di jalanan, sementara orang itu paginya sekolah, habis pulang sekolah orang itu orang itu harus ngamen di jalanan gitu kan. Bersyukur kalau misalnya mereka bisa tetap bertahan sampai sekarang. Ngerasa beruntung banget sih punya hidup kayak sekarang gitu, walaupun mungkin dibilang susah, ada tugas ini apa segala macam, ternyata ada orang yang mengalami beban hidup yang lebih berat gitu. Dan bersyukur bisa belajar dari mereka supaya nggak nyerah sama keadaan kita yang sekarang, dan tetap bersyukur buat apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus merasa bersyukur gitu. Kita bisa bareng-bareng kuliah di sini tanpa harus memikirkan hal-hal gimana sih membayar uang kuliah. Mungkin sebagian kita memikirkan seperti itu, tapi kita udah bisa kuliah gitu loh. Sementara orang itu untuk tamat SD aja orang itu harus memikirkan gitu. Jadi buat para teman-teman yang belum ikutan nih, cobain deh ikutan. Pasti teman-teman akan dapat berkat yang luar biasa, jadi pelajaran hidup buat teman-teman, dan juga teman-teman bakal dapat sukacita di sana. Buat viewer semua yang belum sempat ikutan kunjungan kasih, tunggu aja tanggal mainnya, pasti diajakin kok. Oh iya, Pak. Wah, sangat mengharukan ya. Iya ya, sama. Di sini saya. Oh iya di sini. Wah, kita tuh mereka tuh saling mengerti tentang keadaan mereka. Kecil-kecil udah makan gitu untuk mencari makan untuk keluarga. Iya, tapi ya dengan paksaan dari orang tua atau karena keinginan sendiri mereka mau cari makan. Ada makan nih. Sini biar menurut no deh biar. Sini biar Maaf, kayaknya orang ini belum perhatian. Kalau gitu sekian dulu video kita, sampai jumpa. Ayo,
Seorang pemenang adalah seorang yang memegang kendali atas lingkungannya, musuh, dan pribadi. Seorang pemenang adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk berperang. Seorang pemenang adalah tahu tentang medan perang, musuh, dan pribadi. Razia! 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 Ah! Seorang pemenang itu, kalau sudah masuk dunia peperangan, dia tidak akan takut segalanya. Teman-teman tahu nggak? Perang di sini sudah kayak menghadapi ujian atau perlombaan gitu. Seorang pemenang adalah berjiwa besar dalam hal segala apapun, walaupun dia kalah. Jangan mati, jangan. Belum mati kali. Udah mati, udah ikhlas, masih hidup. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita kalah atau gagal dalam satu hal, itu artinya kita harus tetap belajar teman-teman. Jadi kalau kalah, belajar. Kalau salah, belajar lagi. Kalau belajar, salah. Belajar. Kau tahu udah teman-teman, begini kesimpulannya. Kalau Tuhan memberikan kesempatanmu untuk hidup, artinya Tuhan memberikan kesempatanmu untuk menggapai janjinya. Ya, jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Ingat dan pegang janji Tuhan. Teman-teman, kita mau perang lagi nih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Nah, teman-teman, jika mau jadi kameramen, editor, host seperti kita ini, silakan buka di Google X PMK IT Telkom. Di situ ada segala cara-caranya untuk menjadi kru VOG. Dah, sampai di sini VOG kita. Sampai jumpa di VOG. Everything that I mentioned a minute or less when I called to confess and make all of my stresses go.